Kalah, salah. Oke, lanjut musik. Salah. Aduh, aing. JJ dulu ya guys. Canda. Serius aja hidupnya. Dalam sejarah Islam, kata tasawuf belum pernah dikenal pada zaman Nabi dan para sahabat. Pada zaman Nabi, tasawuf adalah sebuah praktik perilaku akhlak yang bersumber Al-Quran dan Al-Sunnah tanpa nama. Istilah tasawuf baru muncul pada abad 2 Hijriah atau masa tabi'in, yaitu setelah Abu Hashim Al-Kufi diberi gelar Al-Sufi di belakang namanya. Namun, laku tasawuf sebenarnya sudah dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabat. Hal ini berarti sebelum Abu Hashim Al-Kufi sudah banyak orang yang mendahulunya dalam laku zuhud sebagai akar laku tasawuf. Namun, Abu Hashim Al-Kufi adalah orang yang pertama mendapat gelar Al-Sufi di belakang namanya. Dari sinilah istilah Sufi dan tasawuf mulai dikenal dalam historisitas kesejarahan Muslim. Sanad pertama dalam bertasawuf adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan dalam sebuah hadis bahwa penyendirian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira pada bulan Ramadan adalah cikal bakal yang nantinya akan dihayati oleh para zahid ataupun sufi, yaitu untuk berarti menghindari keramaian hidup, untuk berlatih menghindari kelezatan duniawi, untuk mengurangi makan dan minum yang berlebihan, dan mengurangi tidur serta merenungi wujud alam semesta yang ada. Ini dapat membuat kalbu menjadi jernih hingga Nabi Muhammad menuju kenabiannya serta malaikat Jibril menurunkan wahyu yang pertama. Sanad kedua dalam bertasawuf adalah sahabat Nabi. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dulunya Quraisy yang kaya raya. Setelah memasuki Islam, ia menjadi seorang yang sangat sederhana. Ketika menghadapi perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, siapa yang bersedia memberikan harta dan bendanya untuk jalan Allah? Kemudian Abu Bakarlah orang pertama yang menjawab, saya ya Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar memberikan harta bendanya untuk jalan Allah. Melihat demikian, Nabi Muhammad bertanya, apa yang tinggal bagimu wahai Abu Bakar? Ia menjawab, cukup Allah dan Rasulnya. Ia berkata, jika seorang hamba begitu dipesunakan oleh perhiasan duniawi, maka Allah membencinya sampai ia meninggalkan perhiasan itu. Maka Abu Bakar memilih takwa sebagai pakaiannya dan menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang sabar, santun, rendah hati, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir dan beribadah. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang terkenal dengan keheningan jiwa dan kebersihan kalbunya. Ia terkenal dengan kezuhudan dan kesederhanaannya. Dalam buku-buku tasawuf dan biografinya, Umar bin Khattab menghabiskan malamnya untuk beribadah. Hal ini dikarenakan waktu siangnya banyak disita untuk kepentingan umat.
untuk kepentingan umatnya. Pada malam hari, ia memiliki waktu yang luas untuk menghadapkan jiwa dan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjadi teladan para sufi dalam banyak hal. Utsman bin Affan adalah seseorang yang tawadu, zuhud, banyak mengingat nama Allah, dan memiliki akhlak yang terpuji. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Utsman bin Affan membeli telaga milik orang Yahudi dikarenakan air telaga itu tidak boleh diambil oleh orang muslimin. Dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidak kurang pula dalam keteladanannya dalam kerohanian. Ali bin Abi Thalib memiliki tempat khusus di kalangan para sufi. Bagi mereka, Ali bin Abi Thalib merupakan guru kerohanian yang utama. Kezuhudan dan kerendahan hati Ali dapat dilihat dalam kehidupannya yang sangat sederhana. Bahkan Ali tidak malu memakai pakaian yang robek. Bahkan ia sendiri yang menambal pakaiannya yang robek. Suatu waktu Ali menjinjing daging di pasar. Kemudian ada orang yang menyapanya, "Apakah Tuan tidak malu memampas daging itu ya Khalifah?" Kemudian Ali menjawabnya, "Barang ini halal, kenapa saya harus malu?" Selanjutnya, pada era sahabat ini banyak nama lain seperti Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Hudzaifah, dan lainnya yang menekuni secara mendalam kerohanian dengan melakukan amalia zuhud, yaitu menahan nafsu-nafsu agar tidak terperdaya pada glamouritas duniawi melalui riyadhah, mujahadah, tazkiyah al-nafs guna untuk mendekatkan diri kepada Allah. Praktik zuhud ini kemudian berkembang menjadi faham dan gerakan moral spiritual sampai memperoleh bentuk yang matang pada abad 4 Hijriah. Tasawuf kemudian mengambil bentuk yang beragam.